bercerita tentang suatu rekan kerja di sebuah kantor. Saya akan membacakan deskripsi kasus diganjil. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Saat proses belajar mengajar telah usai, Pak Zam, seorang guru terlihat murung, usai disupervisi oleh pengawas beberapa hari lalu. Beliau mendatangi rekan sejawatnya, yaitu Bu Kanti, yang sedang senggang di ruang perpustakaan untuk berdiskusi tentang masalahnya. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu Kanti. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Pak Zam. Kebetulan saya sedang senggang, Pak. Alhamdulillah, pekerjaan saya sebagian besar sudah selesai. Alhamdulillah ya, Bu. Iya, ada apa nih, Pak? Saya lihat sepertinya Pak Zam agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu? Saya siap loh mendengarkan cerita Bapak. Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu nih. Ah, tidak apa-apa, Pak. Sesama teman kan harus saling membantu. Sudah kewajiban kita kan? Begini, Bu. Saya mau cerita tentang masalah yang sedang saya alami baru-baru ini. Apakah Bu Kanti bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Jadi sebenarnya apa nih tujuan yang ingin kita capai dari pembicaraan kita hari ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa dulu nih, Pak? Coba ceritakan dan deskripsikan kondisi yang sedang Pak Zam rasakan sekarang. Mungkin sedikit banyak saya bisa membantu. Ibu ingat atau enggak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi kan di kelas. Waktu supervisi, pengawas tidak puas dengan hasil supervisi saya. Oh iya, saya ingat. Pak Zam habis disupervisi ya. Tapi mengapa Bapak berpikir demikian? Coba ceritakan kronologi kejadiannya secara detail, Pak. Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Ibu. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana nih, Pak? Gini, Bu. Pengawas mengkritik tentang proses KBM yang saya lakukan. Proses KBM yang bagian mana dulu nih yang membuat pengawas kok bisa mengkritik Pak Zam? Kalau boleh tahu nih, Pak. Gini, Bu, beliau sepertinya keberatan ketika saya mengajar. Saya mengajarnya tidak memakai buku teks, Bu. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Zam dengan respon negatif dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Tidak hanya menggunakan buku teks, namun bisa dari sumber lain. Yang penting kan tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Wah, itu menurut saya sudah jawaban yang bagus, Pak. Iya, Bu. Tapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung sepertinya dan tidak puas dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu ke Bapak nih. Selama ini apa yang sudah Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar Bapak di kelas? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi yang lain yang ada di perpustakaan, sumber belajar lain, atau
mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan atau menggunakan alat peraga dan media pembelajaran lainnya. Wah, Bapak kreatif sekali. Tetapi kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya ketika saya menggunakan sumber belajar yang bervariasi namun tetap memacu pada kurikulum, itu membuat siswa tidak bosan, Bu, termotivasi dan bersemangat mengikuti proses KBM. Kalau hanya selalu menggunakan buku teks, siswa akan merasa jenuh dan bosan, Bu. Sebenarnya menurut saya jawaban Pak Sam sudah bagus sekali ya, sudah mengena. Lalu bagaimana hasilnya ketika Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa, karakter materi, gaya belajarnya kan berbeda-beda, Pak. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Mungkin itu sebabnya buku teks dianggap penting bagi pengawas agar selalu digunakan sebagai salah satu pedoman sumber belajar agar kita tidak keluar dari kurikulum. Mungkin saja harapan dari pengawas kemarin adalah Bapak bisa menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Pak Zam bercerita seperti ini, lalu bagaimana nih perasaan Pak Zam sekarang? Ya, terus terang beberapa hari ini saya merasa masih kurang nyaman, Bu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu apa yang membuat Pak Zam masih merasa tidak nyaman nih selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Zam merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Pak. Karena Pak Zam tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Zam memberikan argumen sehingga membuat pengawas sekolah itu merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah dan terjadi kesalahpahaman. Ya, iya sih, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Bu? Kalau menurut saya sih, Pak, untuk masalah ini Pak Zam bisa menjadikan refleksi diri dan juga Pak Zam harus mempersiapkan diri nantinya jika dipanggil. Kira-kira peluang apa saja nih yang akan Pak Zam ambil agar kepala sekolah dapat memahami kondisi Bapak yang sekarang? Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya saya harus siap menggunakan peluang ini untuk mengkomunikasikannya dengan baik dengan kepala sekolah. Bahwa ini hanya kesalahpahaman yang menimbulkan rasa tersinggung oleh pengawas, Bu. Betul, Pak. Saya setuju nih dengan ide Bapak. Insya Allah kan kepala sekolah akan menjembatani hubungan yang harmonis lagi antara Pak Zam dan pengawas. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, dari apa yang sudah Pak Zam sampaikan di awal, coba Pak ceritakan rencana Pak Zam nih ke depannya mau apa? Adakah yang bisa diajak kerjasama untuk menjadi penengah masalah ini, Pak? Saya berniat besok menemui kepala sekolah untuk mengkomunikasikan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi sebagai pihak penengah yang bijak. Betul, Pak. Lalu selain itu, adakah hal lain yang akan Pak Zam lakukan? Ya, saya juga akan menemui pengawas secepatnya dan saya akan meminta maaf kepada beliau karena sudah membuat selalu tersinggung. Kemudian terkait proses pembelajar mengajar. Kedepannya saya juga akan selalu menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses KBM yang baik. Ide bagus tuh, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar bervariasi lainnya yang sudah saya terapkan, tetap saya pakai sebagai sumber belajar alternatif agar murid tidak monoton dan bosan.
Wah, langkah yang Bapak ambil menurut saya sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Bapak sudah menemukan solusi ya dari masalahnya. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Wah, pusing. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Saya jadi ikut lega mendengarnya. Lalu dari yang sudah Pak Sam rencanakan tadi, komitmen apa nih yang kira-kira Pak Sam akan lakukan untuk menjalankan komitmen itu atau rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya betul Pak, kita harus mendengar saran dari Bapak atau Ibu pengawas. Lalu dukungan apa nih yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih masih dalam pikiran saya ya Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling memberikan umpan balik. Wah, ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang berpihak pada murid, namun tetap sesuai aturan yang berlaku Bu. Amin. Sama-sama Pak. Alhamdulillah ya. Saya juga bisa mengambil pelajaran dari cerita Bapak hari ini untuk saya jadikan pengalaman nantinya ketika mengajar. Jangan bosan ya Bu kalau nanti saya ada keluh kesah lagi. Insya Allah tidak bosan Pak. Saya juga kadang minta bantuan Pak Sam kalau ada masalah. Kita jadikan ini sebagai ajang saling introspeksi dan saling merefleksi diri bersama rekan sejawat. Betul Bu, saya setuju. Semoga kita semua tetap menjalin hubungan pekerjaan dan pertemanan dengan baik seterusnya ya. Oh iya, saya lupa. Kebetulan saya ada janji dengan siswa sebentar lagi untuk pengumpulan tugas proyek mereka. Oh iya Pak, silahkan. Terima kasih ya Bu Kanti. Salam sehat dan bahagia Ibu. Doa yang sama buat Pak Sam. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.